Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua siswa kami dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan orang tua murid di seluruh Indonesia yang hari ini mungkin masih galau, masih risau dengan adanya program belajar dari rumah. Mudah-mudahan program Orang Tua Bertanya Sekolah Menjawab ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sebagai orang tua siswa. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan dari orang tua yang masuk, yang kami rangkum, dan ini kami buat per episodenya, kami tayangkan agar pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu juga, mungkin yang belum menyampaikan. Oke. Di sini ada pertanyaan orang tua, Ustadz, gimana itu RPP silabus, bisa nggak di-share ke orang tua? RPP silabus bisa nggak di-share ke orang tua? Ini mungkin orang tuanya guru ya, atau betul-betul berpendidikan. Tidak semua orang tua itu berpendidikan, dan tidak semua orang tua paham dengan RPP dan silabus. Bapak Ibu orang tua siswa kami dimanapun berada, untuk guru saja sekarang itu tidak lagi diwajibkan untuk membuat silabus RPP seperti yang dulu-dulu. Sekarang sudah merdeka belajar, dan belajarnya terencana, ya, harus terencana. Walaupun ada kemerdekaan, tapi harus tetap direncanakan. Jadi rencananya seperti apa RPP-nya? Nah, itu guru yang buat satu lembar, itu hanya mencakup langkah-langkah pembelajaran saja di rumah, ya. Untuk di Al-Hijrah sendiri kami buat RPP itu namanya Tandur. Tandur itu yang kami adopsi dari Quantum Teaching, ya. Di sana dia fokusnya bagaimana T-nya itu, Tandur itu adalah akronim dari tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan. Ini RPP kami, Bu. Artinya begini, langkah-langkah yang dibuat oleh guru yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan minat anak untuk bisa bermain, untuk bisa belajar, ya. Menumbuhkan minat anak dulu, itu aja langkahnya yang ada di pikiran kita, RPP-nya, ya, RPP Tandur namanya. Kemudian kalau dia berminat, dia akan melakukan, langsung mengalami, gitu kan. Bagaimana menumbuhkan minat anak untuk mau mencuci piring? Kalau udah dia berminat, dia akan langsung mencuci piringnya, itu mengalami, dah. Baru dinamai, ilmunya disampaikan ke orang tua. Beginilah cara mencuci piring yang baik ke anak dari guru. Itu contoh, ya. Baru didemonstrasikan tadi, orang tua mendemonstrasikan, baru disuruh anak mengulangi bagaimana mencuci piring yang benar. Bukan menyalahkan yang tadi, ya, yang diapakan anak. Artinya apa? Rayakan. Artinya hal sekecil apapun yang dilakukan anak, itu hal yang baik, harus diapresiasi oleh bapak ibu orang guru, ya. Bukan untuk menjustis, bukan untuk merendahkan anak, tapi selalu muliakan anak, itu insya Allah dia akan mulia, gitu. Prinsip kita, jika layak untuk dipelajari, maka layak untuk dirayakan, ya. Ini kebanyakan orang tua memang sangat susah menghargai hal-hal yang kecil yang dilakukan oleh anak. Ini kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh orang tua. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung mencari RPP-nya, rumusan RPP-nya seperti apa, silabus, ya. Guru aja pun nggak kesana lagi, ya. Menteri Pendidikan itu sudah menyederhanakan bagaimana RPP itu, ya. Patokannya pakai Tandur saja. Oke. Baik, next kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ustadz, ini ada guru luring atau wali kelas, itu gimana perbedaannya? Oke. Guru luring itu sama dengan guru pendamping, ya, yang membawakan materi yang dibuat oleh wali kelas. Kenapa ada guru luring, ada wali kelas? Guru luring ini mengingat BDR ini belajar dari rumah, siswa kita kan banyak.
ya, dan itu tidak boleh kerumunan. Kalau wali kelas dulunya itu satu guru wali kelas bisa mengajar 20 anak. 20 anak satu kelas. Sekarang kan tidak boleh. Kalau guru mengunjungi rumah siswa 20 siswa itu rumahnya yang berjauhan, itu sangat-sangat kerepotan sekali. Maka di Al-Hijrah diambil kebijakan untuk ada guru luring. Guru luring ini adalah guru yang mendampingi, bukan yang merumuskan program pembelajaran. Yang menyampaikan pembelajaran tetap wali kelas melalui tutorial konten yang kami buat di Al-Hijrah B7 channel. Dibuka ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share biar menginspirasi seluruh orang tua dan anak-anak yang galau pembelajarannya. Boleh di-share ke siapa saja, boleh ya. Halal dan thayyibah insyaallah. Nah, jadi guru luring ini adalah pendamping, mendampingi anak. Kenapa ada guru luringnya? Karena mungkin orang tua tidak sempat mendampingi, atau mungkin orang tuanya mudah kali stres, apalagi mungkin banyak masalah pekerjaan, banyak masalah di luar, maka perlu guru luring ini. Karena memang untuk belajar itu yang pertama kita butuhkan adalah persiapan psikologi, baik itu anak maupun pendampingnya. Kalau mau cari guru luring, jangan cari guru yang stres, jangan cari guru yang banyak masalah. Di Al-Hijrah sendiri, kalau ada guru yang sudah banyak masalahnya, itu lebih baik dikeluarin aja dah, karena itu berdampak ke anak dan berdampak ke program kerja dia. Ya, jadi yang pertama cari yang aman saja dah, yang tidak ada masalah, yang tidak ada persoalan-persoalan. Oke, biar anak tenang. Karena nggak mungkin bisa anak belajar dengan kondisi tertekan. Yang pertama kita butuhkan, yang pertama kita perlukan adalah dukungan psikologi awal, baik itu untuk anak, untuk guru luringnya, guru pendampingnya, maupun untuk orang tua. Ya, oke, itu dia. Jadi perbedaannya, guru luring adalah yang mendampingi, sedangkan wali kelas adalah itu guru yang akan membuat program tutorial pembelajaran, kemudian yang akan menilai juga itu wali kelas, tapi bukan dari orang tua ke wali kelasnya, nanti ribet ya, terlalu banyak yang masuk chat begini apa, jadi ini bisa mengakibatkan pecah konsentrasi wali kelasnya. Jadi untuk mengantarkan soal ataupun portofolio anak, video, foto itu ada di nomor Irmawani Ritonga. Ini adalah kumpulan bank soal. Di sini ya, dimasukin ke sini aja. Nah, nomor ini ya, Irmawani Ritonga. Ini adalah kumpulan bank soal dan kumpulan permasalahan, persoalan-persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Ya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, silakan masukkan di room chat Irmawani Ritonga. Ya. Ini akan kami tayangkan di Orang Tua Bertanya Sekolah Menjawab. Oke. Next, Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, kalau di sekolah lain tetap sekolahnya mereka. Tetap sekolah, masuknya bergantian pakai baju bebas, tetap dijemput pakai mobil sekolah. Saya nggak tahu di mana itu Ibu, ya. Kalau itu ada Bapak Ibu lihat, berarti sembunyi-sembunyi ya. Kalaulah seperti itu kondisinya, saya menganggap berarti seperti sekolah itu jadi seperti kriminal ya, harus sembunyi-sembunyi kayak mencuri gitu kan gitu. Padahal tujuan pemerintah bukan seperti itu arahnya, bukan ke sana arahnya. Tujuan pemerintah untuk membuat BDR ini untuk meminimalisir, mengurangi resiko anak usia dini dan anak sekolah itu terpapar. Itu tujuannya. Kalau kita sembunyi-sembunyi nekat membuat antar jemput, ya berarti kalau saya bilang tergantung sekolahnya lah, karena itu bukan kapabilitas saya untuk menilai atau apa. Tapi kita di Al-Hijrah memang menjalankan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, ya, menjalankan oleh apa yang disampaikan oleh pemerintah dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh pemerintah.
Makanya sebelum ini kemarin, sebelum BDR pas baru-baru Covid kemarin ada kebijakan BDR belajar dari rumah, kita sudah ikut BIMTEK, bimbingan teknis dari kementerian bagaimana program belajar dari rumah ini ya. Ada beberapa materi yang diberikan selama seminggu kita BIMTEK itu via virtual Zoom gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita sebenarnya bisa menangani persoalan dengan baik, itu akan ada hikmah-hikmah yang luar biasa di balik itu. Artinya gini, anak dengan belajar daring ini otomatis tergantung ke ini Android ininya. Saya rasa tidak juga, tergantung bagaimana kita melakukan kontrol. Dan tanpa pembelajaran daring pun selama ini kita cukup kewalahan dengan hadirnya warnet-warnet, anak-anak ke warnet sana. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, anak pergi ke warnet itu di luar kontrol orang tua. Dan apa yang mereka lakukan di sana itu tidak ada kontrol dari orang tua. Apa yang mereka buka, situs apa yang mereka lihat itu tidak ada kontrol dari orang tua. Apalagi penjaga warnetnya, yang penting dia menguntungkan, begitu. Jadi kalau terjadi seperti ini, alangkah lebih bagusnya kita fasilitasi saja, karena memang teknologi ini tidak bisa kita bendung ya. Teknologi ini ibarat pisau bermata dua, semuanya berpasang-pasangan. Ada manfaat dan ada mudaratnya. Sekarang bagaimana kita memfasilitasi agar yang diperoleh anak adalah manfaatnya gitu. Oke, Bapak Ibu, kenapa susah? Karena memang kita sendiri pun orang tua mungkin selama ini menggunakan Android ini hanya untuk hiburan, hanya untuk Facebook, hanya untuk selfie, hanya untuk yang kurang-kurang berfaedah gitu. Jadi yang ditahu anak pun memang dampak negatif itu, karena yang tersimpan di memori otak orang tua pun bahwa teknologi ini hanya mengandung dampak negatif. Sekarang kita rubah paradigma itu. Kita masuk di era digital ya. Oke, Bapak dan Ibu, seperti itu ya. Jadi kita jangan mencontoh apa yang salah yang dilakukan oleh orang lain. Lebih baik kita menjadi pionir. Lebih baik kita menjadi orang yang memberikan contoh yang baik, menginspirasi orang lain ya. Tetap kita belajar dari rumah, dan guru luring ini boleh itu nanti tatap muka berkelompok itu maksimal 4 orang ya. Dan itu pun di rumah itu sendiri, di rumah siswa sendiri. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ustadz, anak saya inginnya outing kelas terus. Masya Allah, subhanallah ya. Anak saya inginnya outing kelas terus. Outing kelas boleh. Outing kelas itu bukan hanya di kelas saja kan, itu artinya belajar bukan hanya di kelas. Makanya kemarin di episode sebelumnya saya sampaikan, ayo Bapak Ibu, jika memungkinkan pekerjaan kita itu bisa melibatkan anak, libatkanlah dari sekarang. Itu termasuk bahagian dari belajar ya. Anak belajar bukan hanya pada saat mengerjakan lembar kerja. Outing kelas mereka itu ya paling ada ke kebun. Kalau kita kan sekolah alam, jadi memang cenderung ke alam menggunakan alam sebagai kelas gitu. Anak saya sangat suka dengan itu. Ya bagus, berarti kecerdasan natural anak terasa. Ya bagus, sangat bagus. Jadi jangan nih. Tapi ingin pergi outing kelas terus. Ya boleh dia sendiri yang buat di sekitar rumah. Boleh ibu fasilitasi menanam bunga, itu termasuk outing kelas. Suruh anak menanam bunga, menyiraminya, atau apalagi menyapu halaman, itu outing kelas. Bukan hanya saat pergi sama kawan-kawan gitu, kopdar itu ya. Wajar ada rasa rindu sama teman-temannya, itu wajar. Hal yang sangat manusiawi Bapak Ibu. Dan nggak usah lah kita terlalu menilai negatif ke anak ketika anak misalnya menikmati outing class itu makan-makan, nggak usah dinilai negatif ya, langsung berikan dukungan positif. Kita aja orang dewasa perlu kadang ini kan
jumpa sama teman lama sangat bahagia rasanya. Betul nggak? Berjumpa sama teman lama kita sangat bahagia rasanya. Baik, mungkin itu saja program Orang Tua Bertanya dan Sekolah Menjawab saat ini. Pesan saya yang terakhir kepada ayah bunda dimanapun Anda berada, kita jangan memberikan apresiasi negatif ke anak, dan kita jangan memperberat masalah yang sebenarnya tidak terlalu berat, ya. Kita harus menyiapkan jiwa kita sebagai orang tua, sebagai pendamping, bahwa yang kita lakukan ini adalah proses memanusiakan manusia, bukan proses menjadikan manusia menjadi robot. Artinya robot itu bahwa anak kita itu hanya mengikuti instruksi apa yang kita inginkan. Ingat Bapak Ibu, yang ada di depan kita adalah makhluk hidup, manusia yang punya naluri, yang punya keinginan sendiri, bukan hanya mengikuti instruksi kita. Kalau ibu menginginkan hanya mengikuti instruksi kita, dia ini beli aja komputer, jangan punya anak, ya. Perintahkan aja komputer, itu dia akan mengikuti sesuai dengan yang ibu instruksikan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan program Orang Tua Bertanya Sekolah Menjawab ini bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam berkarya.